Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah minggu pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita. Kita memuji Tuhan Tritunggal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 sampai 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu, diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu, bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 117 ayat 4. Kuasa firman Tuhanku tak mungkin digoyahkan. Bersama dengan Roh Kudus, umat-Nya akan berjaya. Meskipun hartamu ataupun nyawamu
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kor Mary Choir. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 2 sampai 3. Ku datang
pula keampunan dosa dan janji Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga, juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntunlah kami untuk taat dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami, dan rumah tangga kami selalu berperilaku dalam kasih-Mu. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Beri aku rasa aman, ya Yesus Tuhanku. Walau banyak cobaan, tetap aku teguh. Musuhku dan si jahat yang mau menyerangku, Kau benteng perlindungan, selamatkan jiwaku. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Deborah.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 2. Yesus, lihatlah hamba-Mu, pelihara hidupku, dan teguhkanlah imanku dalam roh dan jiwaku, dan kobarkanlah hatiku melakukan firman-Mu. Bagai Maria yang selalu haus akan firman-Mu. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Kita baca secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kor Ina. Sepanjang hidupku
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1. Saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkat-Nya. Pujilah Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kur Ama. Suki
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 159 ayat 1 sampai 2. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Yesuslah sahabatnya, dan bergemar berbakti kepadanya, selalu tekun di dalam doanya. Mereka selalu mengasihi Dia dan suka melakukan perintahnya. Pikiran, kata, dan perbuatannya tetap sesuai dengan firman-Nya. Berbahagia suami dan istri, hidup sehati dalam kasih-Nya. Satu harapan iman yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan-Nya. Memohon berkat Tuhan tiap hari yang diberikan dengan limpahnya. Betapa sulit pun jalan hidupnya, mereka setia pada Tuhan-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan dalam minggu ini tertulis di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Dan hingga sampai saat ini kita masih beribadah dari tempat kita masing-masing, memuji, membesarkan nama Tuhan dari rumah kita masing-masing. Namun sekalipun halnya demikian yang bisa kita lakukan, Tuhan senantiasa memberkati setiap rumah tangga, setiap keluarga selama di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, firman Tuhan telah kita dengarkan secara bersama-sama, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Dan sebagaimana dituliskan di dalam almanak, minggu ini taufik firman Tuhan ingin mengajarkan kita tentang membangun keluarga yang bahagia.
Melalui firman Tuhan hari ini kita ingin bersama-sama tahu bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Dan memang Kolose pasal 3 ini adalah firman Tuhan yang menjelaskan tentang hubungan antara sesama anggota di dalam satu rumah. Dalam teks ini dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Yang kedua, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Yang ketiga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan yang keempat, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Melalui teks ini kita bisa secara bersama-sama melihat keluarga itu terdiri atas suami, istri, dan anak. Dan ternyata dalam hubungan antara sesama anggota keluarga itu, setiap pribadi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, bila mana di dalam almanak dikatakan supaya kita membangun keluarga yang bahagia, maka cara yang pertama adalah melakukan tugas dan tanggung jawab. Fungsi kita apa dan sebagai apa di dalam keluarga. Berfungsilah dengan fungsi suami jika kamu seorang suami. Berfungsilah sebagai fungsi istri bila engkau seorang istri. Berfungsilah sebagai fungsi anak kalau kamu sebagai anak. Maka dengan melakukan fungsi masing-masing, tugas tanggung jawab masing-masing, maka akan dicapai satu hal, yaitu keluarga yang bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada baiknya kita telisik satu demi satu tugas dan tanggung jawab anggota keluarga. Suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Dalam kehidupan umum, kita selalu diajarkan tugas seorang suami itu cari nafkah. Ternyata bukan. Fungsi seorang suami yang paling utama bukan mencari nafkah, tetapi menaburkan kasih kepada istrinya. Soal makan, soal materi, itu bukan yang utama menjadi seorang suami. Tetapi ketika ada cinta, ketika ada kasih seorang suami kepada istri, maka hal-hal yang lain dengan sendirinya akan datang.
Saya teringat, ternyata istri-istri tidak melulu bahagia bila harta banyak. Uang, materi, itu tidak menjadi patokan yang paling utama membuat hati seorang istri bahagia terhadap suaminya. Saya ingat dulu ada lagu Rita Butar-Butar. Mungkin Bapak Ibu tahu lagu ini, tapi ada syairnya mengatakan begitu. Tumagon mahita mulak pugos. Memang dalam cerita lagu itu, Rita Butar-Butar melalui syairnya menceritakan ada seorang istri memiliki suami yang luar biasa mencari materi. Bahkan mereka dikategorikan sebagai keluarga yang kaya. Bahkan dalam teks lagu itu dikatakan, mersahali saminggu payasbohi lautu salon. Molo lau merdalani setir sendiri donian. Balaja ganupari tu pasar hero swalayan. Artinya soal materi tidak ada kekurangan. Suaminya itu mencari uang yang banyak mencukupkan apa yang dibutuhkan. Tetapi istri itu di ujung lagu itu berkata, alai anggosongonido tumagom mahita mulak pugos. Untuk bapak-bapak, jangan kamu sudah merasa hebat, punya gaji besar, penghasilan besar, materi yang kamu berikan luar biasa di tengah-tengah keluarga, tapi cintamu tidak di rumah. Maka hambarlah semuanya itu. Oleh karena itu dalam surat Kolose ini pertama sekali dikatakan, kasihilah istrimu. Jadi kamang modal holong kok. Itu benda julu. Dak pola dong mabir sada duli-duli manadangi buru-buru nani halo mohon ni rohana. Adong go guarra model holong. Kalau memang sudah ada cinta, apapun bisa didapat. Tapi tanpa kasih, yang sudah ada pun akan menjadi sia-sia. Jadilah sebagai suami yang memiliki kasih yang luar biasa. Dan melalui teks ini hal kedua dikatakan, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang namanya cinta nggak mungkin menyakiti, benar. Namanya sayang nggak mungkin berucap hal yang kasar. Mana ada orang yang mencintai kekasihnya berbicara buruk tentang kekasihnya. Pasti selalu memuja, memakai kalimat yang romantis. Oh kekasihku, engkau seperti bulan bersinar di malam hari. Sekalipun jauh seperti bintang, cahayamu tetap terlihat. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, tembadan hatiku. Jangan kasar kepada istri. Ngaingon. Adong kosongon niya mama. Namao lamaddo uli natay. Pak, makeupku udah bagus enggak? Tahu mama nangapi pakai hoi namai katanya. Pak, bajuku udah cocok enggak? Ai mok doh. Pak, rambutku udah bagus enggak? Belum. Mak. Jangan kasar. Puji dia. Rayu dia. Buat hatinya senang. Suami yang gentleman mengatakan, istriku cantik. Itulah yang sebenarnya.
Jangan berlaku kasar, jangankan mulut. Apalagi sampai berlaku kasar dengan fisik. Seorang suami bukan laki-laki kalau dia pernah memakai tangannya berlaku kasar kepada istrinya. Au, pedite duau. Dang madok nasohya pasoal doho inat jabu. Alai sehebat-hebat di persoalan sebagai seorang suami ada baiknya memilih diam. Saya punya prinsip menjadi seorang suami, Bapak Ibu saudara-saudari. Semarah-marahnya istri, secerewek-cereweknya istri, tidak usah dijawab. Percaya dan yakinlah kalau sudah ngantuk dia pasti tidur. Samuruk-muruk ninata, songo dia PBT-betena, anggo ngamodohodok, morembui. Jadi lebih baik didiamkan. Dan ketika dia tidur, maka disitulah kamu bertindak. Terbereng-bereng matong buhini natai. Amang muruk mi hasian. Tapi saya bagak kok. Bahasa may ko marungut-ungut tutuaw. Aletik kimodum. Pandang-pandang wajahnya. Dan ketika dia terbangun, maka ucapkan dengan cepat, "Good morning baby." Aman semuanya. Itulah suami yang menurut firman Tuhan kali ini. Kedua, dalam teks ini diberitahukan fungsi tanggung jawab istri. Dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Unang gabi polisi itu ba, akay na ina. Ilapo amatay, uludo si pata. Pulang. Ina. Tidak begitu juga. Menjadi seorang istri tunduk kepada suaminya artinya dia hormat. Menjadikan suaminya sebagai pribadi yang dia agungkan. Pribadi yang benar-benar dia berikan kemuliaan. Kau nggak songonya kainina lasso sanga iba namatay. Ijulunin na torop. Ay riwat salawarmin na musa ito amatay. Harusnya dia malu kok celana suaminya sampai robek. Apalagi persoalan doon aingon. Mulubal gagajini natay. Siyan na sinarini amatay. Sa tabi. Gabi sa hirap betu amatay di jam. Iba na manuci piring. Dang nasala manuci piring. Daong. Iba na mga bingdadana. Dang nasalay. Tetapi maunya jangan didasari karena ada hati istri itu yang merasa aku lebih hebat darimu. Dalam teks ini dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Entah gimana itu suamimu, itulah junjunganmu. Mungkin dia tidak menghasilkan materi yang banyak, tapi dia nomor satu. Mungkin dia tidak setampan Leonardo DiCaprio, tapi dia yang paling handsome. So tingin rokok tu amat tainang, gateng hati bapak nisianuan, aduh sakitnya di sini, hancur. Yang gue songonikan, mula sa gereja iboceng amat tay natay, gateng nakini nati pedita siyahanin na aga unang doko ni. Iboto hora hay rani
amat tak kainang. Amang cindai narwaon inna. Maka cintanya pun akan berkurang. Jadikan dia yang paling hebat. Jadikan dia yang paling luar biasa. Maka ketika seorang istri tunduk kepada suaminya, otomatis suaminya akan mengasihinya. Jadi dua hal ini ibaratkan seperti jari dengan cincin. Tak mungkin suami mengasihi seorang istri yang tidak taat. Dan tidak mungkin ada seorang istri taat kepada suami yang tidak mengasihi. Jadi saurduk dua teh. Molo naeng dihaholongi amat tahoinang, hormat to tuibana. Molo naeng dioloi inat tahoamang, holong roham tuibana. Napatuluhon hal ketiga dalam teks ini, ada fungsi anak di tengah-tengah keluarga. Dikatakan, hai anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saya yakin kebanyakan kita yang mendengar khotbah ini adalah orang Batak, benar. Ada kutipan atau kata mutiara dalam bahasa Batak berkata begini. Tinabahau toras bahis sopo di balian. Naburju marna toras ikut dapotan persaulian. Artinya begini, seorang anak yang selalu taat, selalu mengasihi orang tuanya, maka hal-hal indah akan senantiasa dia rasakan dalam hidupnya. Karena itu, untukmu saudara-saudaraku yang masih punya orang tua, jadilah anak yang berbakti. Anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Narsongot zaman maingon. Sumabir be mamereng bapakna. Sumabir be mamereng inongna. Adong musero na pakaliwatan. Sa heraw malo iba na siya bapakna. Pak, bapak itu bodoh banget sih. Itu kalimat yang harus dihindari seorang anak. Teganya kamu bilang ayahmu bodoh. Gak ada ayahmu, lu gak ada juga. Ay mulus warong ngamongmu, dang adong inongmu, adong goho. Oleh karena itu taat kepada orang tua. Memang cara pendidikan, cara didik anak sekarang sudah beda dengan dulu. Dulu, jangankan lihat bapak kita, lihat bapak orang aja tak. Dulu. Tapi sekarang tidak lagi. Dulu cara orang tua supaya anaknya taat itu pakai itu, rotan. Jangan coba-coba melawan kepada orang tua. Sekarang jauh lebih lembut. Sekarang ini kita bisa melihat seorang ayah seperti sahabat kepada anaknya. Seorang ibu seperti teman remaja anak perempuannya. Karena itu ada istilah sekarang nongkrong bareng sama mama dan papa. Alew nang paliling-lilik ku nongkrong bareng do bapa do oma, gak bisa kalek nah. Kan ada begitu. Kalau na bapak na do oma na dongan na, iya sehari-hari om nasing dongan na itu kan. Jadi anak-anak taatlah. Sungguh kita sesalkan bila mana ada seorang anak melecehkan orang tuanya. Dan nggak usah heran lagi zaman sekarang. Bahkan ada anak yang tega, membunuh ayah dan ibunya.
Saya harap itu tidak ada di tengah-tengah kita. So nerok nyupas anak kinaniro, tinaba, hautoras, bahe sopo di balia, naburju marnatoras, ikut dapotan persaulian. Kau anak laki-laki, kau anak perempuan, ingatlah, selama kamu berbakti kepada orang tua, hal indah akan senantiasa mengiringi langkah hidupmu. Yang keempat, dikatakan dalam teks ini, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi tadi ada udah fungsi seorang suami, fungsi seorang ibu, istri, fungsi seorang anak. Sekarang fungsi orang tua kepada anaknya. Dalam teks ini dikatakan jangan sakiti hati anakmu. Ini bisa kita terjemahkan, berikan seluruh potensimu untuk kemajuan anakmu. Kalau orang Batak sudah paham ini, anak koki dohamoraon dia. Bagi orang Batak apapun pasti orang tuanya lakukan untuk kemajuan anaknya. Jadi firman ini sebenarnya sudah ada dalam filosofi kita sebagai suku Batak. Jadi bulang gotong ama manangina. Saya mabeda cik ni roha di anakna. Pak, aku mau inilah. Alala ni hulik ni bapak nai. Tangi lihat. Ay dana kipi boton na do majalo mulu adong. Boton na do pasohom mulu so adong. Bailas rohana. Oh na unggu kadang. Tanggal lahir anak na pirang ibu to. Pak, aku ulang tahun. Hah? Kau lahir katanya pula kan. Ada yang begitu. Betapa sakitnya seorang anak dengan bangga ternyata bapaknya enggak tahu. Adong gona yang nak kaama manangina dan adong betikina do anak konna. Kerja. Berangkat gelap, pulang gelap. Bagabi gulak mesudi. Dan adong tikina makawal anakna. Dan adong tikina memuji anak konna. Aku songoni mama. Pak, aku ranking 1 jiwa. Inna. Pak, aku mau sekolah. Oh, ini udah minta uang. Seolah-olah ketika kita beri dia materi yang cukup, ketika kita beri dia uang yang banyak, itu sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ternyata tidak. Jangan sakiti hatinya. Uang bisa tidak ada, materi bisa tidak kita punya, tetapi cinta harus selalu ada. Tahu sekarang masih berpola pikir begitu kan enggak anak-anak? Kalau dulu apapun cerita perjalanan hidup, tuamong ngado terus, tuinong ngado terus. Berbeda mana do jolma hubawu tu bapak kudain do. Jala sampai sonari pesongoni do. Au hapi pakmu, di hapi pitu, dak ke joho Tuhan, dak ke amangoy. Pasti begitu. Jadi orang tua itu bertugas untuk membuat hati anaknya senang. Jangan sampai tawar hati. Kenapa ada seorang anak gadis masih berumur 12 sampai 15 tahun bunuh diri? Itu ada apa? Persoalan hidup, ekonomi tidak. Orang dia juga belum kerja. Kenapa ada anak laki-laki yang masih muda sudah jatuh ke narkoba? Apa karena dia punya duit yang banyak untuk membeli itu? Tidak. Karena dia sudah tawar hatinya. Karena cinta dari orang tuanya tidak ada. Jadi
di hoamang, di hoinang, mulut takang anak mi, sutungi salah kojolma, koreksi dirimu. Bisa saja kamu penyebabnya. Yang gue songonikan asal takang, takang anak mona teh itu hera bapakna do di namuse. Emang cuman bapaknya yang buat itu, kau kan ikut sebagai mamanya. Ya enggak. Jadi introspeksi dirimu. Kenapa ini bandel, kenapa ini jahat, kenapa ini bahasa maolon. Saya burju bapakna, burju omakna, takang anakna na walui. Mungkin ini penyebabnya. Kita membuat hati si anak itu tawar. Dalam nggak ada lagi hidup ini. Dia lihat tali, dia lihat gantungan, selesaikan. Mati. Dung mati, mangu, indah mak nama. Mangu, indah bapak nama. Papedang dingok nasai lawan, perbuatannya, tindakannya. Karena itu, bila masih punya waktu memeluk anak, peluk. Bila masih punya kesempatan untuk berbicara dengan anak, berbicara, ngobrol. Jangan asik dengan gadgetnya. Aku gosong nih. Kado bereng di YouTube, di video-video dotong anak-anak. Tapi pinggir bodar, dia butuh bodar ya anak nih. Kan udah mama bilang jangan main di pinggir parit. Orang mamanya yang video. Kadang kita begitu sebagai orang tua. Si anak salah kita salahkan, jarang kita menyalahkan diri sendiri. Padahal firman Tuhan berkata hari ini, jangan sakiti hati anakmu supaya tidak tawar hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana membangun keluarga yang bahagia? Sudah jelas melalui firman ini. Tampillah sebagai suami yang cintanya besar sekali. Tampillah sebagai istri yang taatnya sudah teruji. Tampillah sebagai anak yang selalu taat kepada orang tua. Dan jadilah orang tua yang tidak pernah sekalipun menyakiti hati anaknya. Jadi sebenarnya tidak sulit. Dirangalan ihepengkan. Dan ikon na julu jagu karejo ni bapak na asa gabi jagu jabuna. Bukan rumah besar yang menentukan kebahagiaan orang yang tinggal di dalamnya. Bukan makanan enak yang membuat hati jadi senang. Ay tabu-tabu yallang alis yallang nabi. Tapi jauh lebih nikmat ketika kita bisa duduk bersama makan. Mungkin tidak bisa setiap hari. Paling tidak 1 kali seminggu. Tak bisa 1 kali seminggu. 1 kali sebulan pun tidak masalah. Ada waktunya refreshing, jalan-jalan bareng keluarga. Nge-mall bersama-sama. Nge-bioskop bersama-sama. Apa itu harus tiap hari? Ya jangan dong, bangkrut kau. Buat aja itu sekali sebulan kek, sekali 2 bulan kek, punya duit lebih jalan-jalan ke luar negeri. Ya enggak? Oh kadang aku soni namoran. Kaya sekali. Tapi tidak pernah kita lihat apapun. Di Facebook petong bayi nomu 2 foto keluarga tong. Oh na aku soni holan nageber ya matai toru si foto nih di Facebook nih. Seri pujol meduli-duli. Roy natai asih sendiri, hola selfie na dua dong. Roh anak natok songoni. Daku boto. Ngadok 3 keluarga hubereng mabain WhatsApp grup keluarga. Adong isi nomor di bapakna, adong isi nomor di omakna, anak-anakna. Au nek kubaid do WhatsApp grup. Ale tolu dan nagidang bui pe mar handphone. Pola mer grupo do inatakat mina 2 do. Itu ada hal yang baik. Ke gereja bersama-sama, duduk bersama-sama. Tahu ko sawon tong maila hudul do amat tai. Mana ngamat tai maila hudul dohot inatai. Atau anak-anaknya enggak pede, itu orang tuanya. Adakah yang begitu? Ada. Bapak kamu yang mana sih? Enggak di sini nin habisi.
Istrimu yang mana? Di rumah. Nah, visi. Ada yang begitu. Tapi kabar yang saya dengar, Jemaat HKBP Bonangonda tidak ada yang begitu. Semoga Tuhan berkati kita bertumbuh menjadi keluarga yang selalu bahagia. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Firman-Mu telah kami dengar, kiranya dapat kami hidupi dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan. Dengan teman hidupku siap berbakti padamu, ya Yesus ya Tuhanku. Padamu kami berserah selama hidup di dunia. Berikanlah berkat-Mu. Kaulah Raja, Tuhan Allah kami sembah dan rindukan. Kami taat perintah Tuhan. Limpahkan lekat rahmat-Mu, cukupkan bekal hidupku, jauhkan kemiskinan, sehatkan tubuh jiwaku, kerja keras dan bertekun di dalam pekerjaan. Tolong kami mohon agar kami selalu yakin Kaulah Tuhan Maha Kasih. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.